Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga salawat ini dan salam ini tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajmain, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa di atas petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan membahas sebuah tema, yaitu tawakal kepada Allah. Sebelumnya kita diingatkan oleh muallif tentang sebuah tema masih di antara jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan dengan hati. Dan kali ini juga di antara jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang berkaitan dengan hati, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tawakal, yang maksudnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mengambil sebab-sebab yang diizinkan secara syariat. Ini harus kita fahami bahwasanya tawakal itu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil sebab-sebab yang diizinkan secara syariat. Sehingga tawakal yang benar itu, oleh karenanya para ulama menegaskan tawakal yang benar itu harus terpenuhi di dalamnya dua hal berikut ini. Yang pertama adalah hati ini, karena tawakal adalah jenis ibadah hati. Hati ini harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iltija bihi, an natawajjah ila Allah bid-du'a. Hati ini harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua adalah kita harus akhdhul asbab, yaitu mengambil sebab, yaitu bil ikhtiar, berusaha yang diizinkan. Akan tapi sebab dan ikhtiar ini adalah yang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua unsur ini, saat kita ingin berbicara tawakal, maka kedua unsur ini harus berbarengan agar tawakal kita itu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hati ini yang pertama harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bid-du'a, dan yang kedua adalah al-iltiza, akhdul asbab, berambil usaha, mengambil ikhtiar, mengambil sebab. Akan tapi ikhtiar, usaha tersebut dan sebab itu adalah sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat ini. Nah, oleh karenanya apabila tawakal disebut bersamaan dengan mengambil sebab, berarti yang dimaksud di sini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah bersandarnya hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jika tawakal disebutkan bersamaan dengan mengambil sebab atau usaha, maka ini yang dimaksud dengan tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan inilah muallif mengambil sebuah firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kamu semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan orang yang beriman
Dia hanya menyandarkan segala urusannya. Hati ini disandarkan kepada Allah, berdoa, kemudian mengambil sebab yang diizinkan syariat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menyebutkan di sana ada macam-macam tawakal, dan kita harus memahami di antara macam-macam tawakal tersebut. Yang pertama adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ibadah yang sangat agung. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata ini merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan hakikat agama ini adalah bertawakal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah mengatakan dalam Al-Quran yang sering kita lantunkan dan sering kita ulang-ulang bacaan ini, Iyyaka na'budu, kepada Engkau lah ya Rabb kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Rabb kami memohon dan meminta. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ibadah, bertawakal dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah lafaz ayat yang selalu kita dengar, yang selalu kita bacakan setiap harinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, oleh karenanya mu'alif hadzal kitab mengambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, mereka apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala di sisinya, maka kata Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, ima ayat yang syar'iyyah maupun ayat yang kauniyah, Allah mengatakan selanjutnya, zadatuhum imana, maka bertambahlah iman mereka. Karena apa? Karena amal saleh. Dan kemudian Allah tutup dengan mengatakan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan sifat orang yang beriman kepada Allah di penghujung ayat ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu di antara penegasan firman Allah bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dia merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah hakikat agama yang mulia ini, dia adalah bertawakal kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah, yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena juga muallif mengambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, wahai para nabi cukuplah Allah menjadi pelindung, Allahu akbar, pelindung bagimu, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan juga pelindung bagi orang-orang yang mukmin yang mengikutimu. Ini menunjukkan apa? Seluruh aktivitas kita, dakwah kita, usaha kita, dunia kita dan akhirat itu semua, kita semestinya cukuplah Allah sebagai pelindung kita di dunia dan akhirat kita. Ini menunjukkan bagaimana cakupan nilai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hati ini hanya bersandar kepada Allah bil doa, memohon taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari hati ini disandarkan kepada Allah, sembari juga kita mengambil sebuah sebab, mengambil sebuah usaha, namun sebab dan usaha itu yang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Oleh karenanya muallif juga mengambilkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala keperluannya. Allahu akbar. Anda akan dicukupkan segala urusannya. Masya Allah, ini merupakan ibadah yang agung sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal sekali lagi dialah hakikat dari agama ini. Karena hakikat dari agama ini dia adalah tawakal kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan muallif mengambilkan sebuah firman di ayat
yang lain di surah Ali Imran, Allah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, cukuplah bagi Allah penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang selalu kita meminta rahmatnya agar Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan taufik kepada kita. Dialah cukup bagi kita sebagai penolong. Allah lah satu-satunya zat pelindung kita. Maka jangan hantarkan tawakal ini, hati ini disandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah Allah sebagai pelindung kita dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saat beliau dicampakkan ke dalam kobaran api. Bayangkan, jasad saat dilemparkan di kobaran api, bayangkan secara logis akan terbakar. Dan diucapkan pula oleh Nabi Muhammad di saat ada yang berkata kepada beliau, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, tetapi perkataan itu malah menambah keimanan beliau. Karena apa? Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Inilah slogannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di saat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicampakkan jasad yang lemah itu ke dalam kobaran api, tetapi beliau memakai sebuah slogan yang sangat indah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah itu sebagai pelindung kami dan dia sebaik-baik pelindung. Begitu pula slogan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam oleh orang-orang Quraisy dengan mengatakan sesungguhnya orang-orang Quraisy itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu dia takutlah kepada mereka, tetapi perkataan itu malah menambah keimanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Inilah yang semestinya bagi seorang mukmin yang terus menyandarkan hati ini yang lemah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sembari mengambil ikhtiar, usaha dan sebab-sebab. Tentunya ikhtiar dan sebab itu yang diizinkan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, itu Islam. Ini adalah jenis tawakal yang pertama. Yang kedua adalah jenis tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis yang kedua adalah bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada selain Allah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mampu dilakukan oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini termasuk disebut dengan syirkun akbar. Seseorang bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang hanya itu mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mampu dilakukan oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyandarkan diri ini kepada selain Allah yang itu mampu, hanya Allah yang mampu dan tidak selain Allah yang mampu, maka orang ini jatuh ke dalam syirkun akbar. Contohnya, dia bertawakal kepada seseorang wali tentang kesehatannya, dan itu sering kita dengar. Bersandar pada makhluk agar dosa-dosanya diampuninya, itu sering kita dengar, bahkan kita lihat. Atau dia untuk memperoleh kebaikan di akhirat, dan itu sering kita lihat. Atau untuk segera mendapatkan momongan atau anak, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang para penyembah kubur dan wali, meminta kepada mereka, bersandarkan hatinya agar memperoleh sebuah keturunan, dan itu syirkun akbar. Dan itu sering kita dapatkan. Mereka menyandarkan hal semacam ini dengan hati mereka, waliyadzubillah. Padahal tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengabulkan hajat-hajat mereka itu, kecuali zat yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka lakukan termasuk tawakal kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memenuhi hajat tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia jatuh ke dalam syirkun akbar. Ini adalah bertawakal kepada Allah subhanahu, bertawakal kepada selain Allah, jenis yang pertama. Nah, di sana ada bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang Allah memberikan kemampuan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenuhinya. Dan ini adalah hukumnya syirkun asgar. Karena apa?
karena dia adalah sebab menghantarkan orang itu jatuh ke dalam syirkun akbar. Contohnya adalah bertawakal kepada suami tentang kebutuhan hari-hariannya. Meskipun dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberikan kemampuan kepada makhluk tersebut, mampuakah kita memberikan kemampuan untuk memberikan makanan sehari-hari untuk suami? Mampu. Akan tetapi itu para ulama menyebutkan itu bisa jatuh ke dalam syirkul asghar, dan jika kita terus menerus ke dalam syirkul asghar, itu bisa jatuh ke dalam syirkul akbar. Nah, yang ketiga, bertawakal kepada selain Allah dalam artian mewakilkan urusannya kepada seseorang tanpa disertai penyandaran hati. Hal ini hukumnya boleh, sebagaimana kita menyerahkan kendali perusahaan kepada orang lain. Akan tetapi para ulama mengatakan meskipun sesungguhnya hal seperti ini tidak dinamakan bertawakal, tetapi dinamakan dalam bab taukil, yaitu menyerahkan kepada orang yang lain. Nah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita semua bahwa tawakal itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah hakikat agama yang mulia ini. Karena hakikat agama yang mulia ini adalah bertawakal kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan dua unsur yang mulia, yaitu hati ini harus bersandar kepada Allah dengan doa, kemudian ambil sebab atau ikhtiar usaha, namun sebab dan usaha tersebut yang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semestinya slogan setiap muslim dan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saat dicampakkan tubuhnya ke dalam kobaran api, beliau membacakan sebuah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Slogannya hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga pertemuan kita di kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.